Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yuliani, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 14 Golongan 2 Kelompok 2 NDH 12. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi perawat di rumah sakit. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan isu itu. Isu secara umum diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang dianggap sebagai suatu masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi atau kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Disebut juga kabar angin atau desas-desus. Sedangkan menurut modul Latsar CPNS tahun 2022, isu diartikan sebagai ada atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang tahapan analisis isu yang dimana dalam tahapan ini terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi isu, kemudian yang kedua, menapis isu prioritas, yang ketiga, teknik analisis isu, dan yang keempat, alternatif penyelesaian masalahnya. Baik, langsung saja kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu identifikasi isu atau masalah. Nah, di sini ada 5 yang saya ambil di ruang lingkup kerja saya. Yang pertama itu yaitu kurangnya kepatuhan cuci tangan sebelum melakukan tindakan keperawatan di ruangan. Kemudian yang kedua, kurangnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan di ruangan. Kemudian yang ketiga, kurangnya penerapan lembar inform consent pada pasien di ruangan. Dan yang keempat, tidak adanya upaya untuk mengurangi plebitis waktu pemasangan infus di ruangan. Lalu yang terakhir yaitu kurangnya kepatuhan dalam mengidentifikasi pasien saat pemberian terapi obat-obatan di ruangan. Baik, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu teknik tapisan isu. Di dalam teknik tapisan isu ini ada 2 cara, yaitu teknik tapisan isu dengan APKL dan USG. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang teknik tapisan isu dengan APKL. Untuk kriteria APKL sendiri, A-nya itu aktual. Aktual ini merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Kemudian P-nya problematik, atau isu yang memiliki masalah yang kompleks. Kemudian K-nya ini kekhalayakan. Kekhalayakan ini merupakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian L-nya ini kelayakan atau layak. Ini sesuatu yang masuk akal dan realistis. Untuk scoringnya ini 1-5. 1 itu merupakan tidak aktual, kemudian 2 ini kurang aktual, 3 cukup aktual, 4 aktual, dan 5 sangat aktual. Pada matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL ini, saya menilai bahwasanya kurangnya penerapan lembar inform consent pada pasien di ruangan ini merupakan isu utama yang harus dibahas karena memiliki nilai tertinggi yaitu 19 dan prioritas pertama di antara yang lainnya. Untuk teknik tapisan isu yang kedua yaitu teknik tapisan USG. Untuk kriteria USG sendiri berdasarkan hurufnya U atau mengacu pada urgensi, yang mana melihat dari tersedianya waktu apakah masalah tersebut mendesak atau tidak untuk diselesaikan. Kemudian S, seriousness atau tingkat keseriusan, yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja atau keberhasilan ataupun terhadap sistem apakah membahayakan atau tidak. Kemudian growth atau tingkat perkembangan masalah, yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Untuk penilaian USG ini juga memiliki scoring 1-5, di mana 1 itu merupakan sangat kurang, 2 kurang, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Nah, kemudian pada matriks penilaian kualitas isu dengan analisis USG ini, saya menilai bahwasannya
Kurangnya penerapan lembar inform consent pada pasien di ruangan ini merupakan isu utama yang harus dibahas karena memiliki jumlah tertinggi yaitu 14. Dari isu utama yang telah ditemukan, saya mencoba menganalisis akar masalahnya menggunakan metode Fishbone, di mana dari sisi manpower atau manusianya ini, inisiatif setiap perawatan dalam penerapan inform consent-nya masih kurang dan tidak saling mengingatkan. Kemudian dari sisi mother nature-nya ini atau lingkungannya masih acuh tak acuh dan menganggap lembar inform consent itu adalah hal yang biasa dan tidak begitu penting. Kemudian dari sisi metodenya ini masih kurang sosialisasi dan kurang evaluasi, dan dari sisi manajemennya ini masih kurang koordinasi. Dan untuk alat bantu analisis isu di sini saya menggunakan analisis SWOT. S-nya itu merupakan kekuatan. Kekuatannya adalah bukti perlindungan hukum terhadap risiko tuntutan yang berkaitan dengan tindakan medis dan telah tersedianya lembar inform consent di ruangan dan adanya kerjasama yang baik antar sesama rekan kerja di ruangan. Kemudian untuk W-nya, weakness atau kelemahan, di sini masih kurangnya sosialisasi dan evaluasi tentang pentingnya penerapan lembar inform consent di ruangan. Lalu untuk O-nya ini opportunities atau peluang. Peluangnya ini adalah adanya bukti perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau adanya tuntutan dari pasien ataupun keluarga pasien terkait dengan tindakan medis yang sudah dilakukan. Kemudian untuk T-nya threat atau ancaman di sini yaitu dapat menimbulkan masalah hukum apabila tindakan medis yang dilakukan menimbulkan kerugian material seperti rasa sakit sehingga keluarga pasien tidak dapat menerimanya. Lalu pasien ataupun keluarganya mudah menggugat perawat dengan alasan apapun. Dan yang terakhir yaitu alternatif penyelesaian masalahnya, yaitu melakukan sosialisasi dan evaluasi berkala tentang pentingnya penerapan lembar inform consent di ruangan. Kemudian tahapannya ini, yang pertama menentukan jadwal rutinnya, yang kedua berkoordinasi dengan kepala ruangan dan tenaga kesehatan yang bertugas yaitu perawat di ruangan. Lalu harapannya ini, perawat di ruangan dapat menerapkan lembar inform consent sesuai dengan SOP dengan baik dan benar. Pihak yang terkaitnya ini adalah kepala ruangan dan tenaga kesehatan yang bertugas yaitu perawat di ruangan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat membantu untuk semua teman-teman Latsar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.